Hai, Kifatah di sini. Hari ini aku akan membantumu untuk rileks sejenak, sehingga kamu dapat tertidur dengan merasakan kedamaian. Hari ini aku akan membacakan cerita pengantar tidur yang berjudul Rapunzel, karya Brothers Grimm. Posisikan tubuhmu dengan senyaman mungkin, dan ambillah nafas yang dalam, sehingga saat kamu siap, aku akan mulai membacakannya. Tolong, jangan dengarkan ini saat berkendara, atau saat kamu sedang mengoperasikan alat-alat berat. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Mereka sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Sang istri gemar duduk di dekat jendela sambil melihat ke taman. Dia senang sekali melihat bunga lampion yang sangat indah di taman itu. Suatu hari, sang istri jatuh sakit. Semakin hari, wajahnya semakin pucat. Sang suami menjadi kebingungan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan istrinya? Kemudian, suaminya bertanya, "Wahai istriku tercinta, sekiranya apa yang bisa membuatmu sembuh?" Sang istri menjawab dengan sedih, "Seandainya aku bisa mendapatkan bunga lampion yang terdapat di hamparan kebun itu, pasti aku akan sembuh." Sang suami, karena kecintaannya terhadap istri, ia menuruti kemauan istrinya. Akhirnya, sejak hari itu, setiap malam, dia memanjat ke dinding taman untuk memetik bunga lampion itu. Setelah mendapatkannya, ia memberikannya bunga itu kepada istrinya. Suatu malam, saat sang suami hendak mengambil bunga lampion seperti biasanya, tiba-tiba muncul seorang penyihir. "Berani sekali kamu mengambil lampion-lampion milikku tanpa seizinku," gertak si penyihir dengan keras, membuat sang suami takut. "Maafkan aku mengambil bunga lampion ini untuk istriku," ucap sang suami dengan gugup. Penyihir terdiam sejenak, kemudian berkata, "Kau boleh mengambil bunga lampion ini 3 kali lipat dari yang kau bawa malam ini. Tapi dengan satu syarat. Anak yang kelak akan dilahirkan istrimu harus diberikan kepadaku." Dengan rasa ketakutan karena penyihir yang sakti itu, sang suami terpaksa menyetujui persyaratan si penyihir. Tak lama kemudian, sang istri hamil. Setelah 9 bulan mengandung, lahirlah bayi yang sangat cantik, diberi nama Rapunzel. Namun, kebahagiaan sang suami dan istri lenyap ketika datang si penyihir pemilik bunga lampion tadi. Tanpa menunggu waktu lama, si penyihir segera membawa Rapunzel. Sang suami dan sang istri terpaksa melepas kepergian anaknya yang cantik jelita itu dengan sedih. Sekian tahun, Rapunzel tumbuh menjadi gadis yang amat cantik. Sayangnya, dia dikurung oleh si penyihir di menara yang sangat tinggi, terletak di hutan. Menara itu tidak memiliki tangga ataupun pintu. Hanya ada jendela yang sangat kecil di sana. Ketika si penyihir hendak naik ke menara, dia akan berdiri di bawah menara dan berseru, "Rapunzel, Rapunzel, cepat ulurkan rambutmu ke bawah untukku."
Panggilan itu sudah tidak asing lagi bagi Rapunzel. Dia hafal apa yang harus dilakukannya. Dengan segera, Rapunzel membiarkan rambutnya terurai hingga ke bawah. Ya, rambutnya sangat panjang dan digunakan penyihir itu untuk naik ke atas. Setiap hari, Rapunzel menghabiskan waktu dengan menyanyi. Sudah bertahun-tahun ia tinggal di menara dan merasa kesepian, sehingga ia memimpikan bisa keluar dari menara itu. Suatu ketika, ada seorang pangeran yang menyusuri hutan dan menunggangi kuda. Saat itu, Rapunzel sedang bernyanyi dengan merdunya dari menaranya. Suara Rapunzel yang merdu membuat pangeran menjadi penasaran. Pangeran pun menelusuri asal suara. Sampailah ia di menara tempat tinggal Rapunzel. Ketika melihat penyihir dari kejauhan, pangeran segera bersembunyi di belakang pohon. Diam-diam, ia mengamati si penyihir yang sedang memanggil Rapunzel. Sehingga pangeran mengetahui bahwa Rapunzel selalu mengulurkan rambutnya ke bawah saat penyihir memanggilnya. Keesokan harinya, pangeran melakukan hal yang sama. Ia memanggil Rapunzel dari bawah agar Rapunzel mau mengulurkan rambut indahnya. Awalnya, Rapunzel sangat ketakutan dengan kehadiran pangeran. Tapi, karena pangeran berniat baik dan berbicara dengan ramah, ketakutan Rapunzel hilang. Setiap malam, pangeran menemui Rapunzel karena si penyihir hanya datang di siang hari. Suatu ketika, pangeran mengutarakan niatnya kepada Rapunzel bahwa ia ingin menjadi istrinya. Rapunzel lalu bergumam, "Pangeran tampan ini akan menyayangiku melebihi ibu angkatku." Rapunzel pun menyetujui keinginan pangeran. Dia berkata, "Aku akan pergi bersamamu, pangeran. Tapi aku tak tahu bagaimana cara untuk turun dari menara ini." Rapunzel dan pangeran sama-sama berpikir cukup lama. Tiba-tiba, Rapunzel mempunyai ide. Ia meminta pangeran membawa gulungan sutra untuk ditenunnya. Hasil tenunan tersebut akan dijadikan tali untuk Rapunzel turun. Suatu hari, tak sengaja Rapunzel berkata kepada si penyihir, "Bunda, mengapa engkau lebih berat daripada pangeran?" Tentu, hal itu membuat si penyihir marah. Ia langsung membawa Rapunzel ke sebuah gurun. Di sana, tanpa belas kasih, ia memotong rambut indah Rapunzel. Rapunzel sangat sedih. Malam harinya, pangeran datang menemui Rapunzel. Tapi, betapa terkejutnya pangeran melihat yang ditemuinya bukan orang yang dia cintai, melahirkan penyihir jahat itu yang sedang berada di dalam menara. "Hahaha, kau tak akan pernah lagi bertemu dengan gadis bersuara indah itu. Tak akan bisa menemukan lagi gadis panjang cintamu itu. Aku akan membuatmu tak dapat melihat dunia, agar kau selamanya tak bisa melihat Rapunzel," gertak si penyihir. Dengan hati yang amat sedih, pangeran pergi meninggalkan menara. Sayangnya, saat pangeran turun, tak sengaja matanya tertusuk oleh duri. Benarlah kutukan si penyihir. Pangeran tidak bisa melihat lagi. Bertahun-tahun, pangeran hanya bisa meratapi kesedihannya. Ia berjalan tak tentu arah dan kebingungan. Tibalah pangeran di sebuah gurun pasir.
Tiba-tiba, pangeran mendengar suara yang tak asing. Rupanya, gurun pasir itu adalah tempat di mana Rapunzel ditinggalkan oleh penyihir yang sangat jahat. Rapunzel yang melihat sosok pangeran yang dicintainya, segera beranjak menemui pangeran. Dia memeluk pangeran dengan penuh kasih dan sayang. Tak terasa, air mata Rapunzel menetes menyentuh pangeran. Dengan air mata Rapunzel, pangeran dapat kembali melihat indahnya dunia. Mata pangeran kembali pulih seperti sedia kala. Pangeran pun segera membawa Rapunzel ke kerajaannya. Mereka lalu menikah dan akhirnya hidup berbahagia. Sekian.